Halo semuanya. Di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 7 Oktober 2023. Dianya siapa boleh kalian fokuskan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Oke, kita mulai ya. Not today. Aku rasa hari ini bukan waktu yang tepat bagi dia untuk menghubungi kamu atau datang ke kamu ya. Dia masih butuh untuk healing nampaknya ya. Dia masih marah sama kamu, masih ada energi kemarahan, masih menarik diri dari kamu, masih tertutup ya, belum bisa untuk jujur sama kamu karena di sini dia masih ada rasa sakit hati atau apa ya, masih ada kemarahan ya. Tapi intinya hari ini dia belum bisa untuk meng-calling kamu, menghubungi kamu atau datang ke kamu. Tapi sebenarnya dia sangat menyukai kamu, sangat mencintai kamu. Someone like your romance is blooming. Bahkan di sini dia ingin tetap ingin menjadikan kamulah orang satu-satunya sebagai pasangan hidupnya ataupun ya pasangannya seperti itu. Tapi kalau untuk saat ini dia masih ada energi kemarahan, masih ada rasa sakit hati, masih ada cemburuan atau ya intinya belum siap ya, belum siap untuk mendatangi kamu atau berkomunikasi sama kamu. Tapi aku rasa di sini dia selalu kepikiran kamu dan dan dia sebenarnya pengen kamu itu tahu bahwa ya cuman kamu loh orang yang pengen selalu terkoneksi dengan dia gitu ya. Dia tuh pengen selalu terkoneksi dengan kamu, dia pengen mengekspresikan cinta kamu. Nanti ada masanya kok dia siap untuk menghubungi kamu. Ada saatnya dia akan siap untuk memberi kabar ke kamu, datang lagi ke kamu gitu. Tapi kalau untuk hari ini belum siap. Chaser, codependent. Bahkan di sini aku lihat dia yang akan nantinya mengejar-ngejar kamu ya. Dia karena di sini dia masih codependency ya, codependent. Jadi masih ketergantungan sama kamu, masih masih cuma kamu ya yang bisa membuat dia luluh ya, masih membuat dia kecanduan ya. Itu cuman kamu. Jadi nanti ada kok masanya dia akan mengejar-ngejar kamu lagi, dia akan mencari kamu lagi, mendekati kamu lagi ya. Tunggu aja. Kalau misalkan kamu masih mengharapkan dia gitu. Oke, satu lagi addiction. Tuh kan ya, dia masih addiction sama kamu ya. Dia masih ketergantungan sama kamu, masih obsesi sama kamu, masih kamulah passion dia, kamulah orang yang dia cintai di sini. Hatinya masih terbelenggu sama kamu di sini. Dia masih kecanduan banget deh sama kamu ya, masih masih terikat sama kamu ya. Secara batin orang ini masih terikat sama kamu, masih kamulah pemilik hatinya. Dia belum bisa kok membuka hati untuk yang lain ya. Walaupun misalkan di sini kamu melihat enggak kok dia udah sama yang lain, dia sudah ada pasangan sekarang, tapi hati kecilnya itu yang masih milik kamu. Masih kamulah orang yang paling dia cintai, yang paling dia sayangi,
yang membelenggu hatinya ya. Kamulah orang yang membuat dia ya bisa dibilang tergila-gila ya, walaupun di sini aku lihat ada pemblokiran ya, pemblokiran dari dia atau mungkin kamu yang memblokir dia di sini, tapi itu sebagai kamuflase ya, sebuah kamuflase. Jadi di sini dia tidak mau terlihat bahwa dia bucin, dia tidak mau terlihat bahwa dia tergila-gila sama kamu. Makanya di sini berarti masih ada ego ya, masih ada ego karena di sini dia egois ya, dia ego banget. Makanya di sini sampai detik ini dia belum mau menghubungi kamu ya, karena dia takut kalau apa namanya dia terlihat bucin olehmu, atau mungkin ya karena dia masih marah sama kamu, makanya dia belum bisa untuk terbuka sama kamu, belum bisa untuk menghubungi kamu. Tapi kalau dibilang cinta, of course orang ini sangat mencintai kamu, masih sangat dalam mencintai kamu ya. I knew exactly what I was doing, kata dia. Tuh, dia tahu banget apa yang saat ini, bahkan kemarin yang pernah dia lakukan sama kamu ya, termasuk hari ini dia belum bisa untuk menghubungi kamu atau mengutarakan perasaan dia sesungguhnya sama kamu ya, mengungkapkan perasaannya ke kamu. Dia tahu itu kayak sebuah rencana, sebuah trik, sebuah keegoisan dari dia ya, untuk menutupinya dari kamu. So many things remind me of you. Tuh kan, udah I like you dikonfirmasi lagi dengan so many things remind me of you. Jadi pikirannya itu selalu kepikiran kamu terus ya. Dia tuh selalu kepikiran kamu terus. Apapun itu keadaan dia, apapun itu momen ya yang dia pikirkan, semuanya dia ingat. Selalu teringat oleh kamu ya, selalu teringat oleh kamu. Jadi masih berbangga hatilah ya bahwa orang ini masih ngebucin sama kamu, masih tergila-gila sama kamu. I hate who I really am from you. Tuh, dia masih menutupi siapa sih diri dia sebenarnya, apa sih yang dia rasakan terhadap kamu. Dia masih manipulatif ya, masih berkamuflase seperti itu. Kemudian I know that I crossed the line with you. Dia tahu dia telah keterlaluan ya, dia udah melampaui batas tindakannya terhadap kamu, apapun itu yang pernah dia lakukan terhadap kamu. Dia tahu, dia sadar. I knew exactly what I was doing ya, dia tahu, sadar banget, dan dia udah sadar banget ya apa yang selama ini dia lakukan terhadap kamu itu ya keterlaluan banget, itu melampaui batas banget, jahat banget ya, bisa dibilang seperti itu. I lost myself for a little while, kata dia. Dia kehilangan jati diri dia untuk beberapa saat ya karena keegoisan, karena kegengsian, karena kemarahan, apa lagi ya, intinya di sini ego dia masih terlalu tinggi untuk bisa kamu tarik ke bawah ya. Oke, ada 4 of Wands, King of Wands, 5 of Cups, the Tower, and 2 of Cups. After that 3 of Wands. Kartunya bagus sih. Bagus banget. Dia ingin rekonsiliasi lagi aku nggak tahu ini sebuah kabar baik bagimu atau ini membuatmu merasa lelah ya, karena energi mantan di sini kuat banget. Dia pengen balikan lagi sama kamu, dia pengen meminta kesempatan lagi dari kamu untuk balikan sama kamu, dan bahkan di sini ada energi perayaan dari si dia untuk merayakannya bersama kamu, bersama keluarga, bersama teman-teman. Kalau misalkan hari ini dia belum datang ya, perasaan dia nih ya, dia lagi happy ya, dia lagi ada sesuatu yang dia rayakan bersama teman-teman, bersama keluarganya.
Bahkan di sini kalau ditanya apakah dia siapa sih dia yang ingin dia jadikan pasangan, yaitu kamu. Ini energi mantan ya, energi mantan yang ingin kembali lagi sama kamu, ingin menawarkan cintanya lagi sama kamu, karena dia tahu tujuan dia itu cuma kamu, tujuan yang ingin dia jadikan pasangan itu cuma sama kamu. Dia ingin menikah dengan kamu, dia ingin meresmikan hubungan kalian. Tapi cuman gara-gara kemarahan dia ataupun rasa sakit hati dia yang membuat dia tertahan, belum juga datang ke kamu. Tapi kalau di sini aku lihat dari kartunya bagus banget ya, walaupun nih kalian dulu pernah terjadi suatu konflik sampai kalian berpisah seperti sekarang, masih ada the lovers di sini. Kemudian ada Four of Wands ya. Aku lihat di sini dia menyesal banget. Oke, kita lanjut dulu ya. King of Wands di sini. King of Wands berarti gini. Jadi orang ini tuh sebenarnya orangnya ramah ya, orangnya murah hati juga, orangnya baik orang ini. Cuman memang orang ini tuh harus bisa seimbang gitu ya dalam kehidupan dia. Orang ini kan gila kerja nih. Cuman dia pengen itu punya hubungan yang seimbang antara hubungan asmara dengan pekerjaan. Harus sama-sama seimbang. Nah, mungkin saat kemarin itu dia itu tidak bisa mendapatkan pengertian dari kamu. Dia sibuk kerja, dia sedang meningkatkan kualitas diri dia, karir, keuangan dia lagi pengen dia tingkatin nih. Cuman mungkin dia nggak bisa untuk membuatmu mengerti tentang keadaan dia. Entah dia ini memang orangnya tidak suka membicarakan tentang diri dia sendiri kan ya. Dia kan suka menutup-nutupi siapa sih jati diri dia sebenarnya, siapa sih dia sebenarnya. Dia tuh sulit untuk mengungkapkan itu, sehingganya kamu dengan dia kemarin itu sering salah paham tentang kesibukan dia gitu. Dan King of Wands dia ini orangnya asik kok ya, orangnya asik. Dia sebenarnya nggak mau juga ngebuat pasangan dia itu merasa bosan dalam hubungan atau lelah dalam hubungan. Dia tidak akan membiarkan hubungan yang seperti itu. Nah, kalau misalkan itu di luar kendali dia, ternyata kamu justru malah merasa bosan, kamu merasa lelah dengan hubungan ini, dia nggak akan menuntut yang gimana-gimana gitu. Dia akan lebih memilih untuk membuatmu lebih bahagia ya. Jadi dia bisa berkorban demi kebahagiaan orang yang dia cintai. Aku lihat di sini karena memang dia ini pengen banget punya pasangan itu yang bisa bahagia dengan dia. Jadi dia tuh pengen punya kehidupan yang secara karir, pekerjaan, keuangan, dan masalah cinta itu juga seimbang gitu ya. Kalau dia misalnya tidak bisa mengendalikan keduanya, dia akan lebih memilih untuk apa nih yang membuat pasangannya bahagia, aku akan rela berkorban, kayak gitu sih menurut aku ya King of Wands ini. Dan aku lihat di sini sebenarnya dia tidak tidak menginginkan atau tidak ada niatan ya untuk membuatmu tersakiti, tidak ada niatan untuk membuatmu lelah dengan hubungan. Makanya di sini dia ketika kamu merasa lelah dengan hubungan ini atau ketika adanya kesalahpahaman yang sulit untuk dia kendalikan atau sulit untuk mendapatkan perhatian dari kamu, makanya di sini dia memilih untuk berpisah dengan kamu. Bukan karena dia tidak cinta, tapi karena dia di sini tidak mau membuatmu lelah, dan itu di luar kendali dia gitu loh. Dia nggak bisa mengontrol kamu. Karena di sini sebenarnya dia juga udah sibuk sama pekerjaannya, terus kalau misalkan harus mengontrol kamu juga, justru malah akan berat di dia dan terlukainya hatimu juga karena harus mengekang kamu, harus mengerti dia. Dia nggak suka seperti itu. Dia ingin kamu dan dia sama-sama bahagia seperti itu. Ya, jadi perpisahan ini bukan karena dia tidak cinta. Of course aku lihat di sini dia cinta banget, bucin banget. Cuman karena ternyata ini di luar kendali dia. Dia tidak bisa membuat kamu, memaksa kamu untuk bahagia bersama dia. Kalau misalkan kamu pun merasa lelah dengan hubungan ini.
Kalau kamu bahagia dengan dirimu sendiri, ya dia akan berikan itu gitu. Tapi kalau kamu bahagia bersama dia, dia akan perjuangkan itu. Cuman dari kamunya juga harus sama-sama mau mengerti, harus sama-sama mau berjuang dengan dia gitu. Dan aku lihat di sini ya, orang ini tuh sebenarnya secara emosional dia itu bisa mengontrol emosinya. Dia nggak akan memberikan amarah yang meluap-meluap kok ke kamu gitu ya. Makanya di sini dia tenang, kemudian tiba-tiba putus dengan kamu atau mengambil suatu keputusan untuk berpisah dengan kamu. Jadi dia tuh nggak mencak-mencak gitu loh ya, nggak mencak-mencak, nggak marah-marah, meluapkan semua emosinya ke kamu. Enggak, aku lihat di sini karena di sini dia itu oke, dia memang emosi ya. Aku lihat di sini dia marah. Dia jujur, dia marah di sini sama kamu. Karena kamu tidak bisa mengerti tentang keadaan atau situasi dia atau apalah terakhir masalah di antara kalian. Dan aku lihat di sini kamu tidak bisa memahami situasi dia, tidak bisa sepemahaman dengan dia lah intinya ya. Apapun itu masalah terakhir yang membuat kalian berpisah. Nah, itu di luar kontrol dia untuk bisa membuatmu paham dengan situasi dia, dengan keadaan dia. Oke, ketika dia tidak bisa membuatmu paham, of course dia marah ya, dia marah. Kenapa sih kamu kok nggak ngerti gitu? Kenapa sih kamu tidak paham dengan situasi aku? Nah, di saat itu dia memang marah, tapi dia tidak bisa meluapkannya ke kamu. Dia tidak bisa mencak-mencak gitu ya ke kamu, marah dengan yang membara berapi-api gitu. Enggak, dia nggak bisa itu marah sama kamu kayak gitu ya. Jadi dia bisa mengendalikan amarah emosi dia. Jadi makanya saat kemarin kalian bertengkar, oke, kemudian dia mengambil suatu situasi untuk tenang ya, tenang, kemudian dia mengambil suatu keputusan terhadap kamu, membiarkan kamu pergi ya. Jadi orang ini tuh lebih memilih untuk membuatmu bahagia. Gimana sih kamu bahagia kalau memang bersama dia justru kamu merasa lelah? Ya udah gitu, dia akan membuatmu gimana caranya agar kamu bahagia gitu ya. Kalau memang harus dengan perpisahan dan kamu bahagia, ya akan dia berikan, dia akan melepaskan kamu gitu. Karena di sini dia tidak mau membuatmu merasa lelah dengan hubungan ini gitu ya. Tapi sebenarnya di dalam hati dia yang paling dalam ada Five of Cups ya. Dia di sini merasa gundah gulana, dia merasa menyesal, kecewa. Jujur aja ya, jujur di dalam hati dia yang paling dalam saat ini, terutama hari ini, dia itu menyesali karena berpisah dengan kamu, dengan orang yang dia cintai di sini. Dia jujur sebenarnya dia takut ditinggalkan oleh kamu. Dia takut kalau kamu benar-benar pergi dari dia. Dia jujur juga kecewa, dia sedih atas tindakan dia yang tidak bisa membuatmu mengerti tentang situasi dia sekarang. Dia juga menyesali karena berpisah dengan kamu ya. Dia dia sedih karena tidak bisa berhasil hubungannya dengan kamu. Dia sedih banget ya karena kehilangan kamu, melepas kamu pergi. Dan dia kecewa dengan diri dia sendiri yang tidak bisa mempertahankan kamu di sisi dia. Dia tidak bisa membuatmu bahagia di sisi dia. Dia kecewa banget dengan diri dia sendiri. Dia dia galau banget, dia penuh dengan ketakutan, dia kecewa dengan diri dia sendiri, dia sedih, pokoknya kalut banget perasaan dia terhadap kamu saat ini. Dia benar-benar yang kenapa sih gitu ya, sampai kenapa sih kok hubungan kita ya antara kamu dan dia ini nggak bisa berhasil, kenapa aku tidak bisa membuatmu bahagia. Itu semua ada di pikiran dia, semua itu ada di perasaan dia yang penyesalan, terus rasa sedih, kecewa,
terhadap dirinya sendiri, karena dia tidak bisa membuatmu bahagia dan tidak bisa mempertahankan kamu di sisi dia gitu. Dia kecewa pada diri dia sendiri di sini ya, aku lihat. Nah, The Tower, jadi apa ya, memang ada sempat ada masalah ya di antara kalian yang begitu besar sehingganya membuat hubungan ini tuh berakhir. Dan aku lihat di sini ya, ini dia sempat menyesal karena dia tidak secara apa ya, emosional untuk bisa terus mencoba membuat kamu mengerti dengan keadaan dia, dengan situasi kalian gitu. Dia sempat loh sampai kepikiran banget, menyesal banget nggak bisa mempertahankan kamu ataupun memperjuangkan kamu saat kalian masih bersama, memperjuangkan kamu banget gitu ya. Karena di sini dia sadar bahwa ternyata dia kurang banget effort ke kamu. Dan ketika udah berpisah dengan kamu, terutama hari ini ya, dia selalu kepikiran banget, kenapa sih aku kemarin tuh nggak sempet untuk benar-benar memperjuangkan kamu, membuat kamu itu bisa selalu stay ya, bisa selalu ada di sisi aku kayak gitu. Dan akhirnya kemarin ini ada suatu masalah yang begitu besar di antara kalian, dan ini juga ada hubungannya dengan miskomunikasi atau mungkin kurang adanya komunikasi yang intens di antara kalian. Jadi hubungan kalian berakhir, hubungan kalian berpisah. Tapi dari The Tower ini, pesan dari The Tower ini bukan berarti berakhir dan begitu saja berakhir ya. Tapi kalau The Tower ini keluar, berarti akan ada suatu perubahan menuju ke lebih baik, ke situasi yang nantinya ada perubahan yang baik gitu lah ya, perubahan yang baik yang bisa merubah hubungan kalian lebih kuat dan lebih jujur ya, karena di sini masih ada komunikasi yang kurang baik di sini ya. Dan aku lihat di sini dari adanya The Tower atau adanya suatu masalah kemudian kalian berpisah, akan ada suatu masa di antara kalian menuju ke suatu hubungan yang lebih alami, lebih kuat ya. Dan aku lihat di sini apa ya, membuat koneksi kalian itu lebih baik lagi ya. Karena di sini The Tower ada suatu keegoisan ya kemarin di antara kalian, ada suatu kesombongan yang kalian tunjukkan, entah ini dari sisi kamu ataupun dari sisi dia, yang membuat hubungan ini akhirnya ya udah berakhir seperti itu. Tapi dari The Tower ini kalian akan sadar kok satu sama lain bahwa siapa sih yang memang benar-benar kalian butuhkan, siapa sih yang kalian cintai, di sini akan terungkap semuanya, akan terkuak semuanya ya. Dan aku lihat di sini ada Two of Cups ya, Two of Cups-nya tegak. Jadi ini benar-benar masih sama-sama saling mencintai loh di antara kamu dengan dia, masih sama-sama saling terikat ya, bahkan secara emosional, batin kalian itu masih sangat kuat koneksinya, masih suka sering kepikiran satu sama lain gitu. Dan bahkan aku lihat ya, memang kalau Two of Cups ini suatu hubungan yang bisa mendewasakan ya, mendewasakan di antara kedua belah pihak. Jadi apapun masalah dari hubungan kalian, mau itu sering on off, sering bolak-balik putus nyambung, itu ada pelajarannya ya. Pelajarannya ada, intinya untuk membuat kalian berdua ini lebih dewasa secara emosional, secara mental, dan kalian akan lebih dewasa untuk memahami tentang asmara, tentang perasaan kalian masing-masing di sini ya. Intinya di sini karena ada Two of Cups, kalian memang masih sama-sama saling setia, menunggu untuk bisa dipersatukan kembali dan menjadi lebih dewasa satu sama lain. Kemudian dan ketika nantinya kalian dipersatukan kembali, di sini kalian akan lebih memahami lagi perasaan satu sama lain, akan lebih berkembang lagi hubungan kalian, akan lebih
terbangun lagi keromantisan kasih sayang kalian satu sama lain dalam hubungan percintaan kalian, seperti itu ya. Jadi ada energi rekonsiliasi lagi, kemudian nih ada rekonsiliasi lagi ya. Jadi aku lihat di sini kalian akan dipersatukan kembali, walaupun situasinya lagi marah-marahnya dia, lagi kecewa-kecewanya banget dia. Nanti akan ada kok masanya dia akan datang untuk memberikan kasih sayangnya lagi ke kamu, yang mencintai kamu kembali. Dan aku lihat di sini ada three of wands ya. Three of wands ini aku lihat berarti kalian ini LDR ya. Ada jarakkah yang cukup jauh di antara kalian, yang membuat kalian mungkin inilah salah satunya kenapa komunikasi kalian kurang intens, komunikasi kalian kurang baik ya, karena ada jarak di antara kalian. Tapi karena ini three of wands-nya tegak ya, aku lihat ada energi dari dia sebenarnya ya, cuman kamu kok pasangan yang dia inginkan, cuman kamu kok orang yang dia ingin dia tuju untuk dia jadikan pasangan sahnya. Bahkan di sini dia selalu memimpi-mimpikan, selalu menghayalkan kamu sebagai pasangannya kelak ya. Di masa depan dia udah sering ngebayangin kamulah orang yang dia jadikan pasangan, dan dia bahagia banget. Aku lihat di sini ya, dia bahagia banget, bahkan ngebayangin kamu ada di sisi dia nanti sebagai pasangan dia ke depannya ya, di masa depan dia. Itu dia udah bahagia banget, cuman sekedar ngebayangin doang gitu, apalagi nanti udah ngelaksanain. Karena di sini ada three of wands, dia menginginkan suatu step selanjutnya di hubungan kalian ya. Walaupun saat ini atau hari ini dia masih marah, dia masih sakit hati sama kamu, tapi tetap ya, cuman kamulah orang yang dia tuju, cuman kamulah orang yang dia inginkan untuk dijadikan pasangan hidupnya, untuk pasangan masa depannya ya. Aku lihat di sini. Dan saat dia siap nanti ya, siap datang nanti ke kamu, aku lihat di sini dia akan lebih untuk menjaga komunikasi. Dia akan lebih menyayangi kamu, lebih memberikan kasih sayang, perhatian. Kemudian aku lihat juga di sini dia akan ngajak kamu ke step berikutnya dari hubungan kalian sebelumnya, seperti itu ya. Oke, pesan dari kamu bagusnya sih ya. Kalian juga kalau misalkan masih mau dengan orang ini, jaga juga komunikasi antara kamu dengan dia. Kalau misalkan dia di sini sudah mulai mau untuk menjaga komunikasi, sebaiknya kamu juga menjaga komunikasi. Tetap respon, tetap selalu memberikan perhatianmu terhadap dia ya. Karena di sini aku lihat masih ada King of Wands, berarti orang ini masih ya tetap berjuang dalam karir ya, tetap gila kerja orang ini ya. Bahkan nanti ketika dia datang ke kamu, aku lihat di sini nampaknya dia tetap akan gila kerja. Jadi tetap ya, kalau di sini dia udah mau untuk menurunkan egonya untuk tetap mempertahankan komunikasi dengan kamu, sebaiknya kamu pun merespon untuk tetap menjaga komunikasi antara kamu dengan dia gitu ya. Karena di sini harus ada timbal balik agar hubungan ini bisa klop, bisa setia, bisa sukses kayak gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk kali ini. Mudah-mudahan ini resonate dengan kalian ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Itu aja. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini, asalkan ya ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini ya memang pembacaan untuk kalian ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.